warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik semuanya. Apa namanya? Ya, suara saya. Siang, Pak. Dengeran jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Oke, ya. Karena tadi ngajar apa? Barusan selesai itu agak bermasalah, Kak. Untuk apa? Sensinya apa ya? Siup. Bukan siup, karena ini bukan bisa range. Ada di MS Team ya. Atensinya di Steam. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat bertemu kembali dalam proses belajar mengajar pikir solusi kreatif ya atau kreatif problem solving. Berhubung apa besok tanggal merah kita geser ke hari Kamis ini ya. Hari ini pertemuan ketiga kita tetap masih di information gathering. Jadi information gathering itu sangat penting sekali ya. Nanti kalau adik-adik sudah skripsi ya, jadi ketika ada skripsi itu nanti adik-adik itu kan harus mendefine problem ya, mendefinisikan problem itu yang diambil, masalah yang diambil skripsi. Lalu adik-adik juga mengumpulkan informasi metode pendidikan apa saja yang sudah digunakan oleh para peneliti sebelumnya, termasuk information gathering. Dengan cara apa? Literatur review. Jadi kalian mereview beberapa literatur ya di sana, sehingga nanti adik-adik decide memutuskan menggunakan metode pendekatan ini dulu bla 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 sampai kumpulannya ditunjukkan. Itulah apa gathering information sampai decide. Kalau tentang implementasi, efisiensi itu bisa masuk bab konstruksi ya. Ini jadi saya jelaskan kepada adik semuanya biar semangat. Nah ini dengan skripsi kalian enak kalau Anda menguasai ini. Nah, mahasiswa bimbingan saya dan minggu ini ya, tugas minggu pertamanya dari proposal skripsi kemudian kupas dan problem solving. Nah, ya kan mulai define problemnya, terus gathering information, mengumpulkan ide ya, menurutin ide nanti sampai decide. Anda melakukan sampai decide ya apa metode yang Anda gunakan. Terus bedanya dengan metode pendekatan orang lain itu apa? Nah ini adalah salah satu tugas mahasiswa bimbingan. Nah, ini kalian masih hafalkan tapi uraikan cara JPS yang telah dibantu. Penting sekali ini JPS untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Fermi analisis. Apakah itu Fermi analisis? Ada yang sudah baca bukunya belum? Jadi analisis Fermi itu suatu teknik ya
perkiraan logis yang kita gunakan apabila data sebenarnya belum tersedia. Nah ini, jadi ini ada banyak hal ya. Contohnya mahasiswa skripsi saya ada yang peramalan, contohnya ya peramalan beban listrik. Nah, dari peramalan beban listrik itu, nah dia harus mengumpulkan data selama contohnya 10 tahun. 5 tahun sebenarnya cukup, 5 tahun. Nah, ada kalanya itu data yang di-generate itu nggak ada. Terus gimana caranya? Kalau kita secara sederhana di sini analisis, tapi kalau tentang yang skripsi tadi beda. Dia apa namanya? Kasusnya itu berarti ada missing data. Bagaimana caranya menggenerate data itu? Nggak mungkin data itu bakal dihapus, ya kan? Karena kita berbasis riset. Jadi data itu ada, punya nggak ada. Terus gimana caranya? Apa namanya? Data ini bisa ada contohnya generate data. Karena dihapus pun ya nggak bakal bagus hasil prediksinya. Gitu, ya. Nah, jadi analisis Fermi ini sangat berguna apabila kita harus membuat estimasi secara cepat dan membutuhkan akses ke sumber data yang lebih lengkap, tetapi nilainya tidak menyimpang jauh dari kebenaran. Nah, ya, analisis. Ya, jadi jika kita tidak memiliki data itu, dapatkah kita membuat prediksi data yang analisis ini dibuat oleh Enrico Fermi, ya, fisika keren ya. Situ ada kalimat quote-nya, correct estimate, crack of the envelope calculation. Nah, rule of the thumb. Nah ini ya. Bagaimana cara memprediksi menggunakan Fermi analysis? Caranya itu satu, faktor saja yang mempengaruhi atau sub problem ya. Lalu buatlah sebuah asumsi yang logis ya. Terakhir, estimasi nilai dari data yang diketahui. Nah, contohnya ini. Fans suatu klub sepak bola bersuka cita setelah tim tanding. Nah, ada pertanyaan ini, berarti Anda harus data. Kalau kita berpikir secara logis, maka nalar logis, maka kita akan jauh dari informasi. Ya contohnya gini, kita harus estimasi, gimana caranya ya? Anda asumsi sepak seperti ini. Misalkan lapangannya MU, macet ya. Atau ya 6,500 square meter ya. Asumsikan setiap orang butuh ruang minimal 4 kali 5
kali 30. 45 kali 30. Sehingga luas ruang terang itu adalah 0,135 meter. Nah, lalu apa namanya? Asumsikan mereka berdiri sedekat mungkin. Berdiri panas sih. Apalagi musim panas ya. Nah, ini berdiri sedekat mungkin. Nah, sehingga kapasitas lapangan itu ini ya. Kapasitas lapangannya berapa? 6.500 meter ya persegi ya. Dibagi 0,135 meter persegi. Ketemulah 8.000 orang. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis ya. Pengertian Fermi Analysis CPS Textbook halaman 20. Halaman 20 ya. Oke, di sana ya. Halaman 20, Fermi Analysis. Berapa jumlah maksimal mobil yang dapat ditampung di lahan parkir universitas? Berapa jumlah penonton konser yang bisa ditampung di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Berapa jumlah SPBU yang dibutuhkan untuk melayani seluruh warga DKI Jakarta? Pada setiap menitnya, berapa orang di dunia ini yang sedang berbicara melalui ponselnya? Seberapa jauh Anda berjalan dalam 1 tahun? Apa yang bisa Anda capai jika jarak tersebut diakumulasikan? Sepanjang apa garis tidak terputus yang bisa dibuat dengan ballpoint Anda? Jika Anda memiliki stopwatch poin masing-masing senilai Rp1.000 petinggi gunung Everest, maka apa yang bisa Anda beli? Bisa Anda menampung semua 1 tahun? Berapa banyak kolam renang bisa isi dengan seterusnya? Itu ya. Nah, coba Anda buat ini latihan sekitar, saya kasih waktu 20 menit ya. Anda bagi, jadi ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8 dari total mahasiswa. Totalnya 52 Pak. Kalau yang ikut di sini Pak. Oke, 52 bagi 8 berapa? Hah? 6 ada yang lebih dari 6. 6, 7. Oke, kalian kan punya daftarnya ya. Oke, jadi yang A 1 sampai 6, B ya pokoknya Anda bagi ya, AB, pokoknya absensinya 1, 8 kali 6, 48. Sisanya 8 kali, iya 7, ya 7 ya. 8 kali 7 kali 5, 6. Oke, masing-masing kelompok 7 ya. Ada 4 Iya. kelompok Pak, yang 7 orang Pak. Iya, oke. 4 kelompok 7 orang itu mulai dari E ya. E, F, G, H itu 7 orang. A, B, C, D itu 6. Berarti absen 1 sampai 6, B itu berapa? 7 sampai 12 ya. C 13 sampai 18. Yang D 19 sampai Maaf Pak, untuk NIM terakhir nanti bagaimana Pak? Kan yang tidak hadir itu belum tentu yang di akhir-akhir Pak. Iya Pak. sampai 24. Kenapa ya?
Gimana? Maaf Pak, kan peserta 53 kan Pak. Kalau Iya. pembagiannya seperti itu, nanti NIM-NIM nomor terakhir tidak dapat Pak. Lebih Oh baik gitu. pembagiannya secara keseluruhan Pak. Iya. Ya Terima udah kasih. dibagi semuanya. Ya udah gini aja. Ini ya karena kita keterbatasan ya, kuliah daring ya. Kami juga kalau usaha ya di grup ya. Oke, ini untuk tugas lah ya. Untuk tugas tambah-tambah tugas. Ingat CPS 20 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, critical reading ini. Anda kalau membaca sesuatu itu harus kritis ya. Jadi ketika sama structure, critical rationing. Jadi teknik ini ya, merupakan suatu yang membaca artikel atau literatur ya. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tapi akan membantu kita untuk apa? Mengidentifikasi argumen atau kesimpulan penulis dan buku pendukung. Memeriksa asumsi yang digunakan beserta kelebihan atau kekurangannya. Mengidentifikasi ada atau tidaknya fallacies in logic. Menentukan tingkat kepercayaan kita terhadap artikel tersebut ya. Nah, ini. Ya, so ada 4 poin. Ingat, teknik membaca artikel. Dan skripsi ya. Jadi kalian harus identifikasi ini apa yang dikerjakan sama penulis ini apa gitu ya. Terus lalu Anda juga memeriksa asumsi yang digunakan. Dan enggak asumsinya ditahan. Nah, di sini kelebihan dan kekurangannya juga ada digali. Apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya. Lalu identifikasi ada atau tidak ada fallacies in logic. Ini fallacies in logicnya ya. Lalu ya menentukan tingkat kepercayaan terhadap artikel. Nah, sekarang tuh banyak ya paper-paper ilmiah ya dia juga ya karya ilmiah yang masuk kategori apa itu namanya disubmit ke jurnal. Ternyata jurnalnya ini kategorinya jurnal predator itu. Jadi dalam hal apapun ya kita harus hati-hati ya. Nah, kita mau submit apapun. Nah ini ya, jadi kesalahan berpikir fallacies in logic tadi ya harus dihindari apa? Appeals to authority ya. Jadi appeals to authority ini apa namanya itu? Jika orang terkenal atau berwenang membuat sebuah pernyataan, maka pernyataan itu pasti benar. Ini ya, ini artinya appeals to the authority ini lebih kepada suatu sosok ya atau tokoh yang ditokohkan. Ada tokoh agama, misalnya ada budayawan. Jadi kalau ada sesuatu kan kadang manusia itu ada yang memiliki kecenderungan untuk ngomong kepada sesuatu gitu ya. Misalkan dia ini memang benar-benar ahli di sebuah ahli tentang itu. Terus kemudian tanya dan kagum. Itu sedikit menjadi sebuah kegagalan. Ya kan? Nah, itu dihindari. Kita harus tetap kritis. Benar nggak yang dikatakan? Gitu kan? Oke, juga banyak tokoh-tokoh agama, contohnya sesuatu. Nah, nanti kita juga pikir benar nggak ini poinnya? Contohnya seperti itu ya.
Bukan berarti kita menentang, tapi kan kita juga punya nalar berpikir dan kita cari informasi. Contohnya seperti itu ya. Jadi apa kayak teman kalian, ya memang keren ya, dia mampu ya public speaking-nya lah istilahnya ya, itu bagus sekali ya. Nah, ya sudah, tapi ya kita juga harus ini kritis ya, sampai apa yang dia katakan langsung kita anggap itu sebuah kebenaran. Nah itulah pentingnya menggunakan nalar kritis kita untuk berpikir ya. Terus yang kedua ada appeals to popularity ya. Jadi appeals to popularity ini biasanya menggunakan pendapat sebagian besar orang dalam mengambil keputusan tanpa memperhatikan buruknya. Nah, ya pastinya kalau ini ya kita misalkan dalam masyarakat ya, dalam masyarakat itu kan kadang ada ini lagi contoh tokoh yang disegani, terus ternyata dia banyak yang mendukung ya. Nah, itu Anda sendirian, ya kan? Ya ini sebenarnya ini fakta di lapangan. Tidak ada kalanya kita sendirian uh, versus ya itu banyak orang yang mendukung dia. Show force ya, apa namanya, show off ya. Nah, ada kalanya apa tanpa ada adu argumentasi ya, tapi lebih the power of people ya, dengan kekuatan massa ya. Jadi massa itu banyak yang mendukung ini keputusan dan tidak dilihat baik buruknya ya. Padahal harusnya itu duduk bersama ya, paling pengertian. Nah, ya itu nanti nanti ada di semua bakal ngalami kan, maksudnya gini ya, jadi kan bakal apa berorganisasi ya kan, organisasi kan terdiri dari beberapa struktur ya. Nah, nanti di sana akan mengalami bagaimana leadership-nya dari semua terasah ya. Lalu yang kedua ya bakal hidup bermasyarakat, bakal kerja juga. Nah, kan kayak gini ini juga sangat kan ditemui di masyarakat ya. Appeals to the authority, appeals to popularity, bakal. Nah, yang ketiga adalah hasty generalization ya. Jadi ini terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman sebagian kecil orang saja. Nah, ini juga harus dihindari ya, kecil. Misalkan begini, makan cabai pedes nggak? Katanya nggak pedes, ya kan? Nah, ternyata apa? Pedas sekali. Ini eh, anggapan sebagian orang, kesimpulan. Jadi contohnya saya sama misalkan ya sama teman saya makan, wah, ternyata cabenya banyak. Saya merasa kepedasan. Kenapa? Teman saya yang dari Sumatera, dari mana Padang ya biasanya. Nah, itu nggak merasa pedas. Oh, berarti karena memang mereka sudah terbiasa. Intinya apa? Kayak level pedasnya itu 10 misalkan ya. Ya level pedasnya itu cuman 9, apa, 7 atau 5. Nah, ya artinya inilah apa nggak bisa lah menarik kesimpulan kalau ini nih nggak pedas karena hanya misalkan cuma 2 orang. Jadi mana Sumatera yang memang mungkin dia level pedasnya itu sampai 10 ya. Jadi misalkan level pedasnya itu 9, apa 5 yang saya merasa kepedasan, mereka itu pedas. Nah, itu ya wajar itu hasty generalization ya. Terus lalu ada apa namanya itu ada false, incomplete or misleading fact ya. Nah ini apa namanya menyajikan data yang salah atau tidak lengkap.
akhirnya ya orang akan menganggap menarik kesimpulannya itu sah, salah, nah, incomplete or misleading. Ini pernah sebuah kejadian ya, jadi ada mahasiswa PhD ya, mahasiswa S3 di NTU ya, Nanyang Technological University ya, terkenal di Singapura. Dia itu sudah menulis karya ilmiah. Nah, berhubung dia itu kan kuliahnya mendapatkan sponsor dari salah satu lembaga riset di Singapura. Dia sudah lulus, akhirnya dia kerja di Harvard University ya, dari semua tahu ya, Harvard University buat tinggi top lah ya. Akhirnya si pemberi beasiswa ini dari ini mencoba mereplika hasil risetnya ini. Ratusan kali coba nggak sama. Akhirnya apa? Ternyata dia ada kesalahan. Jadi data-datanya itu dibikin sendiri. And ya sudah, gelar doktor dicabut, dia dikeluarkan dari universitas. Nah, itu. Jadi jangan sampai ada false and incomplete or misleading facts ya dari itu sangat luar biasa. Ada juga seorang asisten profesor di Kyoto University ya, Pak. Kyoto itu mungkin masuk seven miliar ya, 7 perguruan tinggi di Jepang yang sudah perguruan tinggi tua lah ya. Ada seorang asisten profesor di sana, ketahuan dia itu menjiplak karyanya ini masih dari yang mana, Hiroshima ya. Gitu ya. Doktornya dia dulu dia menjiplak kayak 4.000 kata, 1.000 kata ya, 4.000 kata itu paling cuma 1 halaman ya, 4.000 kata langsung di copot gelar doktor dan dikeluarkan. Nah, itu adalah berhubungan dengan incomplete or leading packet. Jadi plagiarisme, data yang palsu, riskan sekali dan berbahaya sekali ya. Nah, lalu ada yang namanya slippery slope ya. Slippery slope itu tentang jika kita membiarkan A terjadi, maka Z akan terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan A terjadi. Nah, contohnya begini. Apa ya? Jika kita menangkap seorang tokoh masyarakat, maka bisa jadi terjadi demo besar-besaran yang akan mengguncang teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Maka apa? Kita tidak boleh membiarkan penangkapan seorang tokoh tersebut. Nah, itu contohnya yang kita harus hindari ya. Itu namanya slippery slope. The straw version. Nah, straw person ini menyalahartikan menyalahartikan argumen orang lain untuk membantahnya. Jadi dalam sebuah diskusi ya jangan sampai adik-adik semuanya itu langsung motong ya, gitu, langsung motong, bantah dan menyalah. Nah, jadi ketika itu
Ya, jadi apa? eh, Biasanya nanti kalau kita tes kerja itu ya, kan pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu waktu itu tes total IMP ya. Jadi total IMP itu ada sedikit diskusi ya. Jadi sesi diskusi di sana sih kita ya, bagaimana kita mempertahankan ide kita. Ya, jadi ini bagaimana ketika orang lain menyampaikan pendapat, yang pasti kan Anda gini, apakah Anda akan memotong langsung, terus ketika Anda ada orang lain mengembang pendapat dan Anda tidak sependapat, bagaimana caranya Anda membantahnya? Oke. Itu adalah seni ya, seni. Seni dalam sebuah berdiskusi. Ya, nah itu adalah salah satu jenis diskusinya ya. Nah, jadi ya jangan sampai Anda membantah teman tersebut dengan menyalahkan. Terus ada perfect solution ya. Nah, perfect solution itu mengasumsikan bahwa apabila salah satu bagian dari solusi tidak terpenuhi, maka solusi tersebut harus diabaikan. Nah, ya ini jangan sampai Anda ini apa namanya, mengabaikan solusi-solusi yang sudah di apa pernah diajukan ya, tapi bisa jadi itu menjadi landasan solusi yang lain. Yang terakhir itu ada red herring ya. Red herring itu membicarakan hal yang tidak relevan untuk mengalihkan diskusi dari topik utama. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kita diskusinya seperti apa namanya, tidak berani. Oke. Sebelum kita lanjutkan, apa ada yang ditanyakan? Oke, ada kita lanjutkan. Ini contohnya tentang pemindahan jaringan listrik ya. Isu pemindahan jaringan listrik di atas permukaan ke bawah tanah muncul setelah terjadinya beberapa kali pemadaman berskala besar. Ya, isu pemindahan jaringan, isu pemindahan muncul setelah apa? Terjadi beberapa kali pemadaman besar. Tapi berdasarkan hasil analisis, biaya instalasi dan operasional jaringan bawah tanah dianggap lebih tinggi daripada manfaat yang diterima. Ini ya. Jadi hasil ada masalah, terus di masalah itu diteliti, ya kan? Nah, dan ini lebih tinggi daripada manfaat. Studi menunjukkan bahwa jaringan bawah tanah memiliki reliabilitas
ya, dan performa lebih baik dari Google jaringan permukaan. Akan tapi saat badai besar, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Artinya bawah tanah tidak akan 100% mencegah pemadaman listrik. Ya, biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan jaringan ke bawah tanah sekitar 1 miliar hingga 20 miliar. Jadi 1 miliar untuk penderitaan, 20 miliar untuk perkotaan. Nah, jumlah ini dianggap tidak masuk dibandingkan nilai tambah yang peroleh. Pemindahan jaringan ke bawah tanah itu bukanlah solusi terhadap pemadaman listrik. Oke, gimana menurut Anda? Nah, ini adalah analisa SCR contohnya ya dari tadi. Ya. Nah, ini di sini ada sebuah simpul. Jadi di sini ada analisis SCR. Nah, analisis SCR itu kesimpulannya apa? Nah, ini. Jaringan listrik tidak perlu dipindahkan ke bawah. Oke. Nah, jadi jaringan listrik tidak perlu dipindahkan ke bawah ini. Karena apa? Buktinya tidak 100% mencegah pemadaman. Nah, tekniknya biayanya lebih mahal daripada manfaat. Ini kesimpulan dari tadi ya, tentang pemindahan. Nah, konsumsinya jaringan bawahnya bermanfaat jika 100% mampu mencegah pemadaman. Ya, lalu apa? Berdasarkan hasil studi, asumsinya ya. Jadi asumsinya apa? Jaringan bawah tanah hanya bermanfaat jika 100% mampu mencegah pemadaman. Kalau nggak sampai 100%, berarti useless. Ya, tidak bermanfaat. Oke. Asumsi ini apa? Berdasarkan studi yang telah dilakukan. Ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya masih ada dari segi reliabilitas dan performa. Nah, jadi gini, masih ada dan performa ya. Nah, kekurangannya, cuman tidak disebutkan Nah, jadi ini
Tidak disebutkan siapa pelaku studi dan tadi tepat. Nah, di sini fallacies-nya, perfect solution-nya, karena satu bagian tidak terpenuhi, maka seluruh solusi harus diabaikan. Nah, ini logik ya, ini Mbak. Tepat. Ya. Itu apa? Ya, jadi di sini perfect solution karena satu bagian tidak terpenuhi, maka seluruh solusi harus diabaikan. Appeal to authority menyebutkan hasil studi yang belum diverifikasi ya. Nah, exercise critical reading ya. Bacalah salah satu artikel singkat yang diterbitkan oleh media online pilihan Anda. Ya, analisis argumen, fallacies, dan tingkat kepercayaan artikel tersebut menggunakan teknik critical reading. Mulai sekarang ya, coba apa namanya? Ini dibagi kelompok ya. Oke, apa itu? 50 kali. Oke lah, satu kelompok 2 orang. Urutan absen ya. Silakan dikerjakan sekarang dan nanti coba presentasi ya. Ya paling 30 menit lah ya. 30 menit cukup. Nanti ada salah satu pesan sedikit. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ini ya dalam bentuk PDF ya. Nah, saya buatkan habis ini untuk critical reading dan untuk yang tadi ya, Fermi analysis. Oke, silakan dikerjakan 30 menit waktunya. Maaf Pak, tadi kelompoknya sesuai absen atau terserah Pak? Iya, sesuai absen. Oh, sesuai absen Pak? Iya, benar. Oh, baik Pak. Makasih Pak. Saya buatkan ya di dulu untuk critical reading. Kalau ada yang mau presentasi silahkan untuk kita berbagi semua.
Pak izin bertanya, Pak. Aduh. Halo, Pak. Iya, halo halo, gimana gimana? Halo, dengar suara saya? Oh, iya, Pak. Dengar, Pak. Oke oke, gimana gimana? Kita buat analisisnya ini kayak buat tabel gitu ya, Pak, yang kayak di bukunya? Oh, kayak ini loh tadi, paham. Ini loh, ini kan Oh critical rating. oh iya, Pak. Coba. Baik, Pak. Masih, Pak. Ini apa, structure critical rating. Oke, seperti ini ya. Habis ini saya buat apa namanya, buatkan di e-learning gitu. Monggo silakan, ini cuma ini aja simpulan, bukti, asumsi, kekurangan, terus fallacies-nya apa. Sangat very very simple.
Bapak, halo Pak. Ya, halo, gimana? Anggota kelompok saya nggak bisa dihubungi Pak. Apa saya boleh bergabung sama kelompok lain Pak? Kalau yang tidak ada kelompoknya silakan gabung dengan kelompok lain. Baik Pak, terima kasih. Fleksibel saja ya. Nggak bisa. Maaf, Mbak, ingin bertanya. Oke, silakan. Apakah artikelnya kita lampirkan juga atau hanya link artikelnya? Ya artikelnya screenshot aja kan bisa ya. Iya, terima Kan kasih, Pak. iya, screenshot aja.